Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Martin, mengapa Alkitab mencatat jumlah ini? Ini untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar rela hati. Benar. Mereka tidak memberi dengan persungutan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, juga Raja Daud sangat bersukacita. Jadi, apakah ada sukacita dalam pekerjaan ini? Tentunya. Meskipun dalam proses pemotongan dan pembentukan, ya, adanya sukacita. Kristus datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih Allah. Para pengikutnya mesti melanjutkan pekerjaan yang telah Dia mulai. Marilah kita berupaya menguatkan satu sama lain. Mengupayakan hal yang baik bagi orang lain merupakan cara kebahagiaan sejati bisa ditemukan. Kepentingan diri sendiri membuat Anda menjadi orang sempit, Martin. Manusia tidaklah bekerja menentang kepentingan dirinya, dengan mengasihi Allah dan sesamanya manusia. Semakin tidak mementingkan diri, semakin berbahagia orang itu. Karena dia menggenapi tujuan Allah bagi dirinya. Nafas Allah dihembuskan melalui orang itu, mengisi orang itu dengan sukacita. Bagi orang itu, kehidupan adalah kepercayaan kudus. Sangat berharga dalam pandangannya, karena diberikan oleh Allah untuk dibaktikan dalam melayani orang-orang lain. Jadi, kebahagiaan sejati datang ketika Anda melayani orang-orang lain. Ini merupakan konsep sulit untuk dipahami. Di dalam dunia ini yang dipenuhi dengan mall, kegilaan berbelanja, dan semua hal-hal itu. Apakah kita menyediakan waktu guna merenungkan aspek-aspek spiritual? Hal lainnya adalah, yang di sini kita bicarakan mengenai bait suci spiritual. Ini adalah gereja Allah. Jadi apakah kita mau lebih berinvestasi kepada hal-hal duniawi dengan senang hati, ataukah kita mau berinvestasi untuk pekerjaan Allah dengan senang hati? Mari kita kembali melihat gambar di belakang kita. Pekerjaannya besar dan hanya sedikit para pekerja. Dan teksnya, kita mesti membawa orang-orang kepada terang, karena Kristus adalah terang itu. Jadi, Anda melihat orang-orang yang berjalan menuju terang. Nah, beberapa dari mereka bisa seperti ngengat yang tertarik kepada cahaya. Tetapi adanya juga ngengat yang terbakar ketika terbang menuju nyala api. Jadi Anda mesti menghargai terang itu. Anda mesti memahami tentang apa terang itu. Mesti memahami mengapa Anda ingin menarik orang-orang kepada terang itu. Ini adalah suatu pekabaran yang sangat penting. Kemudian adanya doa Daud kepada jemaah. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan." Dengan kata lain, Anda mesti memberi penghargaan setiap kesuksesan hanya kepada Allah. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Apakah itu doa yang agung? Ya, dia memuji Allah dan segalanya, dan tidak pernah mengeluh atau bersungut-sungut. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Benar. Jadi, dari mana Anda mendapatkan apa yang akan Anda berikan? Apakah itu bakat? Apakah itu kemampuan? Apakah itu keuangan? Dari mana Anda mendapatkannya? Dari Allah, Dia yang terutama. Ini sama seperti ketika orang-orang memberikan persepuluhan mereka. Anda tidaklah memberikan persepuluhan Anda kepada Allah, Anda sesungguhnya mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Bagian yang menjadi milik Allah. Benar.
mengembalikan bagian yang merupakan miliknya. Jadi perbedaan dari sikap ini, dan hasilnya adalah apa yang menjadi lawan dari hal ini, dengan kata lain, apa yang bertentangan dengan hal ini. Daniel 4 ayat 30, berkatalah Raja Nebukadnezar, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Anda lihat mengapa Nebukadnezar mesti makan rumput. Ya, saya rasa, kebanyakan kita mesti makan rumput. Anda tidak sedang merujuk kepada diet vegetarian, Martin. Seperti yang tadi saya katakan, apakah Anda merasa lapar ketika memotong rumput? Tidak, kita berada dalam tempat spiritual, sama seperti Raja Nebukadnezar. Baiklah. Wahyu 16 ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Jadi, sikap yang kita temukan dalam diri Raja Nebukadnezar adalah sikap yang sama dengan sikap yang akan kita temukan dalam diri penggenapan Babel nanti. Benar. Nah, saya sempat berpikir mengenai hal memakan rumput. Setelah itu, pikirannya menjadi jernih, jadi dietnya tidaklah buruk, benar? Wah, itu merupakan suatu poin menarik. Tapi kita telah membahas tentang kesehatan di pertemuan terakhir, jadi kita memberikan orang-orang waktu untuk beristirahat. Jadi, adanya cara berpikir di sini, di dalam diri Raja Nebukadnezar. Keangkuhan, dan kemuliaan, tetapi yang hanya memuaskan kepentingan diri sendiri. Ya. Sedangkan Daud berkata dalam kitab Tawarikh, siapakah aku ini? Siapa aku? Dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sangat bertolak belakang? Bukankah itu sangat bertolak belakang? Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini. Untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Bagaimana kita menanam cara berpikir seperti itu? Anda tidak bisa, hanya Allah yang bisa, dan kita mesti mengizinkannya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Bisakah Anda memisahkan pembangunan tabiat pribadi dengan pekerjaan luar yang mesti dilakukan? Tidak, kembali, ini sama seperti menuruti hukum-hukum Allah. Anda tidak bisa menuruti hukum supaya diselamatkan, tetapi ketika Anda diselamatkan, maka Anda mau menurutinya. Ini adalah sama. Dikatakan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Garis mendasarnya ialah, semua orang terlibat dalam pekerjaan ini. Semua orang punya pekerjaan untuk dilakukan. Semua orang. Bagi Allah. Semua dari kita. Sebagai contoh, kita sedang menuju penutupan tahun. Dan untuk tahun depan, posisi di dalam gereja mesti diisi. Dan orang-orang mesti bekerja. Jangan membiarkan hanya 2 atau 3 orang saja yang bekerja. Masing-masing kita memiliki kewajiban dalam bait suci Allah. Jadi, orang-orang mesti juga mengangkat tangan Musa, benar. Tuhan telah menunjukkan bahwa pekerjaannya mesti dijalankan, dalam roh yang sama ketika pekerjaan ini dimulai. Dunia mesti diperingatkan, ladang demi ladang, mesti dimasuki. Perintah yang diberikan ialah, tambahkan wilayah yang baru. Bukankah kita sebagai suatu umat, kepada rekan bisnis, sikap kita kepada dunia yang tidak selamat, membawakan suatu kesaksian, bahkan lebih jelas dan lebih bertekad dari yang pernah kita bawakan, 20 tahun atau 30 tahun silam. Martin, pekerjaan ini sangat besar. Dan kadang-kadang, Anda merasakan dorongan ini. Adanya hal yang mesti dilakukan. Dunia mesti dijangkau.